Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oilets and less, perkenalkan, saya Muhammad Zain Fauzi, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk siswa 12311010059. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil daripada observasi atau penelitian kelompok tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, ketika pembangunan fisik menjulang, namun masih banyak jiwa-jiwa kecil yang terpinggirkan, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mendasar. Apa arti keadilan dalam sebuah masyarakat? Apakah cukup jika hukum ditegakkan dan ekonomi tumbuh, sementara anak-anak yatim, piatu, dan duafa masih hidup dalam keterbatasan, terkikis oleh nasib, dan tergerus oleh sistem yang tak berpihak? Dalam wacana filsafat sosial, para pemikir besar seperti Karl Marx, John Rawls, hingga Al-Farabi menekankan pentingnya keberpihakan kepada kelompok lemah atau disebut mustad'afin, bukan hanya sebagai belas kasih, tetapi sebagai panggilan moral dan tanggung jawab kolektif. Maka disinilah Yayasan Rumah Yatim Al-Hadiyin hadir sebagai jawaban nyata atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebuah lembaga sosial yang berdiri bukan atas nama kekuasaan, melainkan atas cinta, bukan semata amal, tapi perjuangan untuk menciptakan ruang hidup yang adil dan manusiawi bagi anak-anak yang terluka oleh kehilangan dan kekurangan. Sejak tahun 2015, di sebuah kawasan yang hangat dan inklusif, yaitu Komplek Metro, komplek elit yang ada di Kota Bandung, Yayasan Al-Hadiyin tidak hanya membangun asrama dan juga ruang belajar, tetapi juga membangun sistem nilai, kepercayaan, pendidikan, pemberdayaan, dan keadilan. Anak-anak yatim di sini tidak diasuh dalam fasilitas, tetapi dididik agar bangkit dan berdiri sebagai pribadi yang merdeka. Mereka diajak menapaki jalan hidup melalui 3 kekuatan utama: kecerdasan, akhlak, dan kemandirian. Dalam struktur yayasan pun, kita melihat bentuk nyata dari prinsip egalitarianisme, di mana tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Keputusan penting tidak lahir dari kekuasaan individu, melainkan dari dialog kolektif. Ini adalah contoh dari demokrasi kecil dalam lingkup yayasan, sebagaimana dicita-citakan filsafat politik yang hidup di tengah masyarakat sipil. Ketika negara tak mampu menjangkau semua anak bangsa, ketika sistem formal seringkali kaku dan lamban, masyarakat sipil tampil sebagai penyambung harapan. Termasuk Yayasan Al-Hadiyin adalah salah satunya. Tempat di mana cita-cita sosial Islam berpadu dengan kerja-kerja nyata, dalam diam, dalam cinta, dan dalam tanggung jawab yang tak pernah padam. Maka, kisah ini bukan sekedar satu yayasan. Ini adalah narasi tentang bagaimana nilai-nilai filsafat sosial, etika keadilan, dan spiritualitas Islam bisa menjelma menjadi tindakan sehari-hari. Sebuah narasi tentang keberanian untuk peduli dan kesediaan untuk bertindak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini." Hadis riwayat Bukhari. Maka siapapun yang terlibat dalam hal-hal seperti ini, maka
seseorang itu sedang menulis kisah mereka di lembar langit, bukan hanya di catatan bumi. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan keras, Yayasan Rumah Yatim Al-Hadiyin menjadi oase harapan, bukan hanya karena ia memberi tempat bernaung bagi anak-anak yang kehilangan, tetapi karena ia menanamkan keyakinan bahwa setiap anak punya hak untuk bermimpi, belajar, dan tumbuh sebagai manusia yang utuh. Kembali dalam bingkai filsafat sosial, kita tahu keadilan sejati bukan hanya soal membagi kekayaan, tetapi menghadirkan ruang hidup bagi yang memungkinkan setiap orang berkembang sesuai potensinya. Dan disinilah Al-Hadiyin memainkan perannya dengan mendidik melalui cinta, membina lewat disiplin, dan membimbing dengan kasih sayang. Juga dalam filsafat politik mengajarkan bahwa sebuah masyarakat yang adil tidak bisa bertumpu hanya pada negara. Ia harus disangga oleh masyarakat sipil yang aktif, peduli, dan berdaya. Maka yayasan ini bukan sekedar intuisi sosial, melainkan bagian dari gerakan moral, sebuah kerja nyata yang mengubah masa depan. Kita belajar bahwa membina anak yatim bukan hanya urusan duniawi, tapi bagian dari jihad spiritual. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan bersama di surga. Maka dari hadis tersebut, setiap langkah kecil di yayasan ini adalah bagian dari perjalanan menuju ridhonya. Mari kita dukung, kita rawat, dan kita perkuat lembaga-lembaga seperti ini. Karena sesungguhnya bangsa yang besar bukan hanya diukur dari tingginya menara dan gemerlapnya kota, tapi dari sejauh mana ia memuliakan yang lemah, memperjuangkan yang terluka, dan menjaga harapan mereka yang nyaris padam. Yayasan Rumah Yatim Al-Hadiyin telah, sedang, dan akan terus menyulam harapan, menyentuh hati yang sunyi, dan memeluk masa depan yang belum pasti. Mari menjadi bagian dari kebaikan ini, karena di sini cinta bekerja dalam diam dan perubahan tumbuh dari kasih. Sekian penyampaian hasil dari observasi atau penelitian kelompok mata kuliah filsafat sosial dan politik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak sesuai, ada fakta yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.